Kemudian penguasaan sumber daya alam, bukan rahasia lagi, seluruh Indonesia. Penguasaan aset-aset ekonomi hampir 80%. Penguasaan aset informasi. Pada masa Presiden Ibu Megawati itu satelit Palapa dijual ke perusahaan Yahudi Singtel yang markasnya di Singapura. Kan bolak-balik kan, kita beli lagi sampai hari ini cuma janji-janji saja. Ini jantungnya Indonesia sekarang sudah dikuasai Yahudi. Satelit Palapa dijual oleh Ibu Megawati. Penguasaan sistem politik dan hukum. Hampir 60 produk hukum di Indonesia itu tidak lepas dari intervensi asing dan asing. Penghancuran moral. Jadi Yahudi akan mencengkramkan kuku-kukunya lebih dalam lagi di Indonesia. Targetnya 2025. Sekarang Indonesia angka kemiskinan yang sangat rentan sekali sudah 52%. Seluruh Indonesia. Penghancuran moral, terutama generasi muda Islam. Penghancuran militansi Islam, yaitu dengan gerakan Global War on Terrorism. Jadi Global War on Terrorism itu hakikatnya Global War on Islam. Makanya Donald Trump ketika selesai lengser, dia katakan apa yang dilakukan Cina dengan virus corona itu senjata biologis untuk mengurangi jumlah penduduk. Program depopulasi dunia. Ini virus corona belum selesai, sudah diciptakan virus lagi. Makanya nanti ujung-ujungnya kita dipasang chip. Inilah jahatnya Yahudi. Jadi Yahudi mentargetkan untuk Indonesia 2025. Berarti kurang 4 tahun. Jadi Yahudi akan mencengkramkan kuku-kukunya lebih dalam lagi di Indonesia. Targetnya 2025. Ditopang oleh Kristen Zion. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di mobil-mobil itu, kalau pas di lampu merah itu di belakangnya ada Yahweh. Nah itu berarti dia Kristen Zionis Yahudi. Kristen beraliran Yahudi. Yahweh, YHWH itu Tuhannya orang Yahudi. Makanya di Indonesia itu kenapa kok disebut Kristen Zion? Karena kalau pakai Zionis Yahudi tidak bisa masuk, ya kan? Nah, itu. Makanya pakai Kristen Zionis. Yahweh itu hanya orang Yahudi. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana strateginya ini? 9 strategi. Tidak perlu saya ulang lagi, karena ini sering kali saya sampaikan. Tidak perlu saya ulang lagi. Jadi saya bacakan poin-poinnya. Ini 9 strategi untuk menyongsong 2025. Strategi pertama, pemiskinan. Jadi proyek pemiskinan itu proyek Pak diciptakan. Makanya Faisal Basri, ekonom UI, sekarang Indonesia angka kemiskinan yang sangat rentan sekali sudah 52%. Seluruh Indonesia rentan sekali. Jadi ini ditulis oleh Prof. John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Kemudian penguasaan sumber daya alam, bukan rahasia lagi, seluruh Indonesia. Penguasaan aset-aset ekonomi hampir 80%. Penguasaan aset informasi. Pada masa Presiden Ibu Megawati itu satelit Palapa dijual ke perusahaan Yahudi Singtel yang markasnya di Singapura. Kan bolak-balik kan, kita beli lagi sampai hari ini cuma janji-janji saja. Ini jantungnya Indonesia sekarang sudah dikuasai Yahudi. Satelit Palapa
dijual oleh Ibu Megawati. Penguasaan sistem politik dan hukum. Hampir 60 produk hukum di Indonesia itu tidak lepas dari intervensi asing dan asing. Penghancuran moral, terutama generasi muda Islam. Penghancuran militansi Islam, yaitu dengan gerakan Global War on Terrorism. Jadi Global War on Terrorism itu hakikatnya Global War on Islam. Makanya ketika saya diundang di Polda Jawa Timur, waktu itu alhamdulillah saya bersama Pak Ahmadi, terus Takmir Masjid Ahmad Yani, Ahmad Yani apa namanya, Manarul Islam. Ya, sempat saya ditanya, Ustaz, bagaimana peristiwa bom Surabaya? Saya katakan langsung spontan, itu peristiwa bom Surabaya itu proyek asing. Jadi spontanitas saja, karena saya punya prinsip Global War on Terrorism itu Global War on Islam. Perang melawan terorisme itu perang melawan Islam. Yang punya proyek itu Amerika, yang dikorbankan adalah umat Islam. Jadi ini saya punya keyakinan, apalagi ketika Komandan Satgas Intel, yaitu Laksamana Mulyo Wilbisono, beliau itu pakarnya terorisme di Indonesia. Beliau ngomong, proyek terorisme di Indonesia itu proyek untuk mencari dolar. Bagaimana strateginya? Jadi pemuda-pemuda Islam yang bodohnya semangat, akidahnya nol, bondonya semangat saja, Allahu Akbar gitu ya kan, direkrut, habis itu di brainwash, dicuci otaknya, kemudian didoktrin dengan jihad yang salah, kemudian difasilitasi, kemudian digerakkan dengan operasi intelijen flash flag. Jadi operasi intelijen flash flag itu sebuah operasi intelijen, kalau sudah berhasil, siapa yang akan dijadikan kambing hitam? Umat Islam. Jadi yang di Surabaya itu Pak, dia tidak tahu bawa apa, ini tidak tahu. Begitu nyampe gereja diledakkan dari pakai remote dari jauh. Itu Pak. Alhamdulillah 1 minggu setelah saya ditanya oleh dari Intelkam Polda Jatim itu, saya langsung alhamdulillah Kasat Jenderal Mulyono mengeluarkan statement di media, bom Surabaya itu adalah proyek asing. Ini Kasat Jenderal Mulyono. Jadi alhamdulillah saya dapat legitimasi. Alhamdulillah. Padahal waktu itu saya spontanitas saja, karena memang saya dapat info dari Komandan Satgas Intel, yaitu Bapak Laksamana Mulyo Wibisono. Kemudian diislamisasi, konversi agama. Ini 9 inilah yang mereka akan melakukan sampai targetnya 2025.